Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan kembali MNC News Prime. Sementara pasca terjadinya kasus perundungan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia, KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pun akhirnya membawa kedua orang tua dan juga 4 saudara korban ke rumah aman KPAID. KPAID Kabupaten Tasikmalaya membawa kedua orang tua serta 4 saudara korban ke rumah aman KPAID untuk menjalani pemulihan kondisi psikis keluarga korban pasca kejadian. Terlebih, kondisi rumah keluarga korban yang hanya terbuat dari bilik bambu dengan ukuran 4 kali 4 meter ini sangat memprihatinkan. Atas kasus ini, pemirsa, pihak KPAID akan terus mendampingi keluarga korban hingga proses hukum kasus selesai. Kami melihat bahwa dari hasil dialog kami dengan keluarga korban ini perlu didampingi karena memang suasananya masih berduka, kemudian tentu dari pemberitaan yang saya pikir ini juga begitu gencar, tentu berdampak pada kondisi psikis untuk kedua orang tua korban, sehingga perlu kami dampingi. Dan hari ini keluarga korban bersama dengan kami di Rumah Aman KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian mengecam keras perundungan yang menimpa seorang pelajar SD asal Tasikmalaya berinisial F. Ia menyesalkan instansi sekolah yang menurutnya sangat lalai. Meskipun para pelaku masih di bawah umur, ia pun berharap ada langkah tegas bagi para pelaku, baik dari sekolah, rehabilitasi, ataupun pidana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, seluruh instansi pendidikan di seluruh Indonesia bertanggung jawab guna memastikan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas bullying atau perundungan. Ia pun mendesak semua pihak untuk bisa bersinergi untuk mencari solusi bersama. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Apa kabar anak Indonesia menjelang Hari Anak Nasional? Masih ada Ibu Putu Elvina yang merupakan komisioner dari KPAI dan juga masih ada Pak Bayu, seorang sosiolog. Saya kembali ke Ibu Putu. Ibu Putu, kita beralih ke kasus yang ada di Bekasi, seorang anak yang berhasil kabur tentu saja dari orang tua karena mengalami kekerasan atau mungkin mengalami sikap yang tidak baik begitu ya dari pihak keluarga. Bagaimana perkembangan dari yang sudah disampaikan kepada KPAI? Ya, memang sekarang dalam proses dalam arti pemulihan. Kita tahu bahwa kasus-kasus kekerasan yang berakhir kepada penelantaran itu cukup banyak, terutama yang menjadi faktor biasanya adalah terkait biasanya orang tua mengatakan bahwa mereka kehilangan kuasa untuk mengontrol anak. Mengontrol anak dalam arti beberapa anak memang ada yang kemudian sangat aktif dan lain sebagainya. Tapi untuk beberapa kasus tidak semua anak yang kemudian yang harus dirantai. Kita juga pernah mendapatkan kasus serupa di sebelumnya di Jawa, di mana orang tua tidak bisa mengasuh dalam arti mereka keduanya bekerja sehingga pada saat mereka anak dititip mereka khawatir sehingga kemudian anaknya kemudian diikat gitu ya. Nah ini juga kembali terjadi, tapi kemudian dalam kekerasan yang di kasus Bekasi ini tentu saja banyak yang kemudian kita harus soroti. Yang pertama adalah ya tadi, selain orang tua merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali untuk kontrol perilaku anak, yang kedua adalah bagaimana kemudian adanya hubungan yang negatif antara ibu tiri, kemudian ayah yang kemudian tidak kemudian memberikan ruang yang nyaman baik itu bagi anak maupun dengan keluarga atau ibu sambungnya. Nah ini yang kemudian menjadi pemicu sehingga anak-anak pada saat kemudian adanya penolakan dalam relasi antara ibu sambung dan lain sebagainya seperti itu yang kemudian berujung kepada pemberontakan bahasanya yang tidak patuh dan lain sebagainya. Nah sayangnya kemudian pada saat kemudian mereka gagal untuk memegang kendali atau kontrol terhadap anak mereka, ada kemudian kejahatan lain yaitu misalnya tidak memberi makan dan yang membiarkan itu yang kemudian memperparah kasus di Bekasi tersebut. Jadi beberapa kasus seperti ini sangat mirip. Nah kemudian yang menjadi fenomena atau yang menjadi paradoks sebenarnya dalam kasus-kasus penelantaran itu adalah
kalau kita bicara tentang penegakan hukum, banyak kemudian kasus-kasus seperti itu dengan berbagai alasan sulit kemudian menghukum orang tua atas penelantaran tersebut. Misalnya beberapa anak kemudian yang kehilangan pengasuh, misalnya seperti itu, misalnya ada adiknya atau yang lain sebagainya. Tapi intinya adalah kasus di Bekasi tetap harus menjadi prioritas. Bagaimana kemudian memastikan anak tersebut pulih secara tumbuh kembangnya, gizinya dan lain sebagainya. Lalu kemudian memastikan apakah anak tetap dalam pengasuhan orang tua yang cenderung melakukan kekerasan atau kemudian harus kita cari lagi pengasuhan alternatif. Misalnya pihak keluarga dari pamannya, bibinya atau kemudian kakeknya, itu yang kemudian harus diputuskan untuk jangka waktu panjang. Artinya pendampingan itu tetap akan dilakukan oleh KPAI? Iya, betul. Sampai batas waktu atau sampai akan menemukan kembali pola? Kalau kita bicara batas waktu, Mbak, masalah terhadap anak ini kan kita tidak bisa pastikan layaknya kasus-kasus dewasa. Maka kemudian berbagai aspek atau faktor kita harus ukur lagi. Beberapa kasus anak yang seperti ini, banyak keluarga-keluarga yang dari derajat 2 dan 3 itu menolak untuk mengasuh. Sehingga akhirnya kita mencari pengasuhan alternatif berbasis lembaga, yaitu panti asuhan ataupun lembaga-lembaga yang bisa memberikan pengasuhan alternatif tersebut pada saat keluarga-keluarga mereka menolak dengan alasan yang sama, mereka sulit, mereka kemudian tidak memiliki biaya dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita lakukan assessment secara mendalam terkait pengasuhan lanjutan. Baik, dari kasus-kasus ini apa yang mungkin bisa menjadi catatan begitu ya dari Anda, mungkin bagi keluarga khususnya untuk bisa menjadi sebuah pelajaran penting dan khususnya juga bagi masyarakat? Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang bagi keluarga adalah bahwa mereka memiliki kewajiban asuh. Dalam undang-undang dikatakan bahwa kewajiban asuh utama itu adalah orang tua dan keluarga. Tapi sayangnya keluarga yang memiliki fungsi-fungsi pengasuhan, pendidikan, fungsi untuk rekreasi dan lain sebagainya, setidaknya ada 8 fungsi keluarga, pada saat itu kemudian gagal dilakukan, maka itulah yang kemudian bermula anak mendapat masalah. Sehingga kita bisa melihat lagi bahwa pemerintah setidaknya dalam tataran yang paling rendah, dalam tataran RT, RW, keluarga harus memastikan pemberdayaan orang tua dalam konteks pengasuhan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian membantu orang tua yang memiliki masalah-masalah ekonomi. Jadi kita beberapa kasus sejak pandemi kemarin banyak anak-anak yang mengalami kekerasan karena faktor ekonomi seperti Mas Bayu katakan tadi. Jadi memulihkan itu kemudian akan membantu terhadap bagaimana anak mungkin lebih baik lagi. Beberapa anak bahkan dieksploitasi untuk bekerja karena alasan ekonomi tersebut. Jadi intervensinya harus multi sektor ya, multidimensi sehingga nggak bisa satu intervensi saja. Misalnya hanya cukup kemudian memastikan bahwa gizinya terpenuhi dan lain sebagainya. Banyak hal lain yang kemudian harus dipertimbangkan kalau untuk bicara tentang memastikan tumbuh kembang anak. Baik, artinya penguatan dari seluruh pihak begitu ya, tidak hanya tidak hanya dari pihak keluarga sendiri. Baik, saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, kalau kita bicara kaitannya dengan eksistensi gitu, yang masih viral sampai dengan sekarang, tentu Anda juga sudah mendengar gitu ya, SCBD, Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Nah, kalau ini kaitannya tidak hanya sekedar fashion begitu ya, tapi ada masalah sosial mungkin kalau Anda membaca. Benarkah begitu? Iya, Mbak. Saya kira sangat betul sekali. Apa yang terjadi di SCBD atau Citayam Fashion Week ini kan sebenarnya juga representasi dari masyarakat kita secara umum ya. Saya melihatnya ini kan sebenarnya kompilasi dari beberapa faktor ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa mereka-mereka yang terutama yang awal-awal, yang terakhir kan sudah banyak influencer, model dan segala macam lah. Tapi di awal-awal ini kan sebenarnya mereka-mereka yang ada anak-anak yang berada pada wilayah-wilayah suburban, ya Citayam, Bojonggede, Depok itu kan wilayah-wilayah suburban, wilayah-wilayah penyangga Jakarta, gitu ya. Yang kemudian pergi ke Jakarta, ke Sudirman untuk eksis dan resis bisa jadi, gitu. Eksis juga resis. Kenapa? Karena kita tahu sebelum hari ini, ya. SCBD itu menjadi representasi sosial ekonomi kelas menengah. Ya,
Anda mungkin sering melihat atau publik sering melihat bagaimana misalnya SCBD itu digambarkan sebagai tempat pekerja kelas menengah dengan outfit yang cukup mahal dan segala macam gitu ya. Tapi ternyata anak-anak ini juga bisa hadir di situ di yang namanya SCBD dengan outfit yang tidak kalah keren ya, meskipun harganya mungkin tidak semahal orang-orang kantoran itu. Yang mereka dapat, yang sekarang kan kita juga thrifting itu juga cukup membanjir ya. Dan lebih eksis justru malah mereka ya. Gitu. Ya, toko pakaian. Mereka bisa dapat dari situ dengan harga yang murah. Mereka bisa hadir di situ. Ya, jadi memang ini macam-macam. Ya, jadi dari lifestyle sendiri, mereka juga mencoba merebut tuh lifestyle yang sebelumnya SCBD itu pekerja-pekerja kelas menengah yang outfitnya luar biasa mahal. Mereka juga bisa tampil di situ. Selain itu juga, ini juga sebenarnya public space ya, dalam pengertian ada public space yang menurut mereka merepresentasikan gaya kekinian, Mbak. Apa itu gaya kekinian gitu? Tontonan mereka misalnya dengan K-pop ya, atau drama Korea dan segala macam itu kan representasinya gedung-gedung tinggi ya, perkotaan seperti itu. Bukan taman-taman, sekedar taman-taman hijau dan segala macam ya. Sebenarnya mereka bisa dapat kalau mereka mungkin ke arah Bogor atau mungkin di wilayah Depok gitu. Tapi mereka lebih memilih di Jakarta seperti itu. Nah, semua itu terfasilitasi dengan sangat-sangat sophisticated oleh yang namanya media sosial. Ya, jadi mereka dapat input konten-konten media sosial sebelumnya, lalu mereka balik lagi ya dengan gaya mereka, dengan ekspresi mereka untuk tampil di sana. Walaupun itu juga menyisakan yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Ada persoalan pendidikan, ada persoalan keamanan dari mereka sendiri yang sampai malam tidur di sana, yang juga keluarganya kita tidak tahu gitu ya. Nah, ini saya kira memang kompleks ya. Jadi bukan semata-mata representasi eksistensi, tapi juga mungkin di situ ada dalam tanda kutip ya. Pak Bayu, apa yang mungkin bisa kita lakukan begitu ya sebagai masyarakat yang mungkin tidak sengaja melintas di situ, atau mungkin juga bagi pemirsa semua yang di rumah yang juga melihat, atau mungkin bagi keluarga sebenarnya salah satu dari mereka yang anak-anaknya mungkin juga berada di sana gitu. Apa yang mungkin bisa dilakukan tanpa bermaksud mengurangi eksistensi, tanpa bermaksud mengurung kreativitas mereka begitu ya, untuk membuat SCBD atau mungkin Citayam Fashion Week ini menjadi lebih bermanfaat sebenarnya untuk mereka? Pertama-tama saya setuju sekali. Ini eksistensi yang dalam tanda kutip sangat positif saya kira. Mereka tidak melakukan vandalisme, merusak ya. Saya nggak tahu ya, mereka tidak melakukan aksi-aksi kejahatan di situ. Mereka cuma tampil. Maksud saya, ini kan sebenarnya respon positif dari anak-anak yang mungkin dari sisi ekonomi mereka kurang keluarganya. Dari sisi masa depan mereka juga mungkin tidak punya bayangan akan menjadi apa kalau kita dengar cerita-cerita dari mereka. Tapi mereka bisa lahir kemudian menunjukkan satu hal yang cukup positif ya, dan mendapat apresiasi dari publik ya. Oleh karenanya saya kira ini jangan kemudian didestruksi, dihancurkan. Ini harus dibantu ya. Harus dibantu, harus dijaga. Harus dijaga sehingga kreativitas mereka bisa terus berkembang. Mungkin juga di situ bisa menghasilkan secara ekonomi buat mereka gitu ya. Atau ini bisa menjadi satu gerakan kultur baru. Gerakan kultur baru dari mereka. Nah, saya kira masyarakat juga harus bisa mensupport ini gitu ya. Saya nggak tahu apakah di kemudian hari akan ada industri kreatif yang tertarik untuk bisa lebih masuk ke sana. Tetapi catatannya adalah dengan tidak memarginalisasikan mereka gitu ya. Kalau misalnya industri kreatif masuk, tapi kemudian mereka menjadi marginal, mereka menjadi tersingkir. Saya menjadi sedih gitu ya. Saya kira itu menyedihkan gitu ya. Tetap harus ada pendampingan sebenarnya, jangan sampai untuk dilepas begitu saja, karena memang masih tergolong anak-anak begitu ya. Kalau kita lihat dari sisi usia sebenarnya, tentu KPAI juga tidak akan tinggal diam kalau melihat fenomena SCBD ini sendiri. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas sekali. Pak Bayu Yulianto, seorang sosiolog, terima kasih untuk waktu Anda pada malam hari ini. Ibu Putu Elvina, Komisioner KPAI, kami titipkan juga untuk tetap mengawal begitu ya kaitannya dengan kondisi anak-anak. Semoga anak-anak Indonesia juga bisa menjadi lebih baik dan tentu saja bisa membawa masa depan Indonesia menjadi lebih baik juga. Ibu Putu, Pak Bayu, selamat malam. Terima kasih untuk waktunya. Salam sehat untuk Anda berdua. Terima kasih, Mbak. Dan pemirsa, perbincangan kaitannya dengan anak Indonesia masih akan kami lanjutkan kembali di MNC News Prime sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.